salah satu penyebab bullying adalah tertinggi dari akibat cyber ya, bukan teknologinya, tapi penggunaan teknologi yang kurang tepat. Budaya yang sekarang berkembang di masyarakat, di mana pendampingan dan intensitas kedekatan antara orang tua dan anak, di mana rumah kita tahu adalah madrasah pertama dan utama bagi anak-anak. Saya guru gitu, sudah tidak saatnya saat ini. Siswa itu kadang menjadi teman buat guru, begitu juga sebaliknya. Jadi yang pertama kita harus memberikan anak kesempatan untuk berbicara apapun itu. Halo Sobat YPP, senang sekali saya Wanda Dwi Utari dapat kembali menjumpai Anda di YPP Corner, podcastnya Yayasan Pudi Amal Peduli Kasih. Nah, di sini kita bakalan ngobrol nih sama narasumber kita, mitranya YPP, karena berkat mereka lah bantuan dan donasi kita semua dapat tersalurkan dengan baik untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Tapi sebelum itu, aku pengen ngingetin jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga dibunyikan loncengnya supaya nggak ketinggalan berita update dari YPP Corner. Nah, sebelum kita ngobrol nih sama bintang tamu kita kali ini, aku mau spill dulu siapakah sosok beliau? Ini dia. YPP mengunjungi sekolah dasar untuk memberikan penyuluhan anti-bullying kepada siswa-siswi SD. Dalam kegiatan ini, YPP memberikan materi agar siswa-siswi memahami bullying, jenis-jenisnya, serta bagaimana tindakan untuk mencegah terjadinya bullying. Kali ini, kita akan berbincang dengan seorang kepala sekolah yang sekolahnya pernah dikunjungi YPP untuk kegiatan penyuluhan anti-bullying. Itu dia sedikit profil tentang bintang tamu kita kali ini. Sudah bergabung bersama saya Ibu Ervi Fitri Susari selaku Kepala Sekolah Dasar Dharma Karya UT Pondok Cabe. Halo Ibu. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah Sehat baik. ya Bu ya. Lagi nggak ke sekolah dulu nih ya hari ini. Demi YPP Corner ya Bu ya. Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kegiatannya apa aja Bu? Indonesia. Luar biasa. Kegiatannya apa Bu? Selain di sekolah pastinya. Ya, selain di sekolah, alhamdulillah saya juga bantu di kebetulan pengurus Dewan Pendidikan Kota Tangerang Selatan dan Sekolah Dasar Swasta Tangerang Selatan. Masya Allah, di banyak kesibukan itu Ibu terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu di sini ya Bu ya untuk berbagi cerita kepada Sobat YPP yang nonton dimanapun berada ya Bu ya. Nah, Ibu panggilannya Ibu Ervi ya? Betul. Oke, nah Ibu Ervi ini kan selaku kepala sekolah dan juga memang beberapa waktu lalu kita pernah bekerja sama ya Bu YPP dengan sekolah Dharma Karya UT ya. Betul. Untuk mensosialisasikan bahwa bullying begitu ya kepada anak-anak di sekolah begitu ya. Nah, Ibu melihat sebagai kepala sekolah sudah berapa lama Bu? Kalau di Dharma Karya baru tahun ketiga, tapi sebelumnya saya 9 tahun di sekolah pertama. Kepala sekolah. Wow, berarti Kepala sudah sekolah. menjabat sebagai guru tuh berapa tahun Bu? Kalau guru 23 tahun. Masya Allah 23 tahun seumuran aku. Dibalik 23, 32 23 tahun mengabdi menjadi seorang guru. Wow. Yang mau aku tanya Bu, ini kan kita bahasannya soal bullying ya Bu ya. Dari 23 tahun yang lalu apakah bullying ini sudah ada? Mungkin sebenarnya ada, tapi hanya saja mungkin tahapnya atau kuantitasnya minim, karena juga serangan terhadap yang bisa menimbulkan bullying juga terbatas, termasuk teknologi ya. Yang kalau kita tahu sekarang salah satu penyebab bullying adalah tertinggi dari akibat cyber ya, bukan teknologinya, tapi penggunaan teknologi yang kurang tepat. Dan pengawasan yang juga kurang bijaksana. Kalau dulu juga kan memang 23 tahun yang lalu tuh ya internet kan tidak semudah sekarang untuk diakses begitu ya Bu ya. Kayaknya kalau dulu tuh anak-anak tuh nggak ada yang main gadget ya, paling mainnya engklek, main karet yang dibentangkan begitu. Kalau sekarang kan segala macam informasi sudah mudah diakses begitu ya. Betul. Dan memang ya kita juga sebagai orang tua juga bingung mau melarang, juga kita juga butuh menggunakan gadget gitu kan, serba salah juga sih ya Bu. Nah, ini Bu melihat memang 23 tahun lalu sudah ada kasus bullying mungkin, tapi intensitasnya tidak sesering sekarang begitu ya. Kalau sekarang Ibu melihat
ini kayaknya setiap bulan ada aja gitu ya kasus bullying di manapun di beberapa daerah, mau bahkan mulai dari SD juga udah ada kayaknya ya Bu ya soal bullying begitu. Menurut Ibu tuh faktor utama tadi selain gadget, apakah memang ada faktor lain untuk kasus bullying yang akhirnya zaman semakin canggih justru semakin banyak begitu Bu? Iya. Budaya yang sekarang berkembang di masyarakat, di mana pendampingan dan intensitas kedekatan antara orang tua dan anak, di mana rumah kita tahu adalah madrasah pertama dan utama bagi anak-anak ya, itu juga sudah relatif banyak mengalami perubahan. Nah mungkin hal itu juga menjadi penyebab tanpa disadari oleh semua pihak, karena penyebab bullying bisa oleh siapapun dan bisa terjadi dimanapun. Bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di masyarakat, bisa terjadi atau dilakukan oleh orang terdekatnya gitu, seperti itu. Ya bisa jadi orang tuanya sendiri juga gitu, tapi tanpa disadari oleh orang tua dan juga tanpa disadari oleh anak. Oke. Nah ini memang bullying itu macam-macam ya Bu ya tindakannya. Kadang-kadang kalau kita meledek juga kan sudah termasuk salah satu kategori bullying itu tadi. Tapi kan bahkan memang ada yang sampai kekerasan begitu ya, nah Bu. Nah kalau Ibu melihat sendiri gitu ya, jika anak mengalami bullying gitu, bagaimana sih caranya untuk biar anak tuh mau terbuka minimal sama teman dekatnya, cerita lah gitu, atau juga ya lebih baik lagi kalau misalnya bisa cerita sama orang tua gitu. Karena aku pribadi sebenarnya juga salah satu korban bully waktu SD, bayangin anak SD dong. Jadi kalau zaman dulu tuh Bu ya, kalau zaman aku SD itu biasanya dibulinya itu karena biasanya kelas cewek nih nggak terima adik kelasnya lebih eksis gitu kan, kayak dia lebih cantik gitu kan, terus dibully, nggak usah sok kecantikan lah, biasanya kayak gitu. Nah aku saat itu mau cerita sama orang tua justru takut gitu Bu, bahkan kayak aduh takutnya nanti aku kalau ke sekolah malah jadi lebih diantar jadi kayak gitu-gitu. Nah ini menurut Ibu sebagai seorang guru nih, ketika anak mengalami bullying gitu kan, gimana sih caranya untuk dia tuh mau terbuka gitu, mau cerita? Yang pertama kita harus sadar betul ya, sekarang sekolah sudah berbeda dengan sekolah zaman dulu ya. Jadi tidak betul-betul guru menerapkan dirinya sebagai saya guru gitu, sudah tidak saatnya saat ini. Anak sudah, siswa itu kadang menjadi teman buat guru, begitu juga sebaliknya. Jadi yang pertama kita harus memberikan anak kesempatan untuk berbicara apapun itu. Nah jelaskan ini tidak akan terjadi dengan tiba-tiba. Kalau tanpa kedekatan dan proses yang terjadi itu membangun budaya anak untuk terbuka gitu. Itu yang pertama itu gitu. Jadi jangan sesibuk apapun gitu, ketika ada anak yang ingin memberanikan berbicara, berikanlah ruang, termasuk fisik kita, sehingga anak itu punya keberanian untuk berbicara ya. Itu nah dulu. Ini juga kan salah satu upaya untuk menurunkan kasus ini adalah dengan sosialisasi bersama YPP kemarin ya Bu ya. Betul. Nah ini respon dari anak-anak sendiri di sekolah Dharma Karya UT Pondok Cabe gimana Bu saat ada sosialisasi anti bullying ini? Anak-anak ya alhamdulillah senang sekali ya, mereka ungkapkan juga ya secara spontan ya ketika ditanya sama YPP, apalagi dengan strateginya melalui dongeng yang dimana-mana anak-anak pasti seneng ya mendengarkan dongeng dengan Kak Raisa waktu begitu ya kreatif, sambil tidak melulu seperti pemberi ceramah atau menyampaikan pesan baik, tapi dengan teknik yang akhirnya anak-anak pun ikut terlibat. Itu baik sekali yang dilakukan YPP. Kami juga terima kasih banyak YPP telah memberikan kesempatan kepada SD Dharma Karya UT. Wah, dan juga nih responnya sama anak-anak juga positif ya. Mereka sangat senang banget gitu ya. Dan semoga ini juga salah satu upaya untuk menurunkan kasus bullying itu tadi ya Bu ya. Nah kalau Ibu nih selama di Dharma Karya UT Pondok Cabe pernah nggak sih Bu menangani kasus bullying? Ya ada saja ya, walaupun ya alhamdulillah dengan budaya yang kami bangun itu tadi termasuk kebanyakan yang anak-anak, tapi anak-anak pasti menyampaikan seperti misalnya sebutan yang dia tidak suka, tapi sudah terbangun budaya, kami membiasakan anak-anak untuk berkata baik dan itu apabila agak
tinggi aja suara anak, maka anak itu akan terbiasa menyampaikan ke gurunya, Bu dia tadi nggak sopan ngomongnya gitu. Tapi kan dia dengan menyampaikan itu kita harus sudah menghargai bahwa itu dia sudah tidak merasa suka dengan hal yang tidak baik seperti itu. Jadi saya meminta guru-guru juga tidak mengabaikan hal tersebut gitu. Dengarkan dahulu walaupun terlihat sederhana yang dia sampaikan gitu loh, seperti itu. Dan ini perlu kesadaran semua pihak ya gitu. Seperti itu. Dari hal kecil-kecil itu ya saya berharap sampai ke depan dan seterusnya tidak terjadi hal yang lebih besar ya. Karena anak dipanggil dengan, kalau di sekolah kami anak-anak itu memanggil dengan LHO katanya, itu mereka pun sudah tidak berkenan. Itu udah masuk kategori kasar. Itu dia kalau bahasa anak-anak menyampaikannya ke guru, dia ngaduknya ke guru pasti, ke wali kelas yang terdekat atau guru yang sedang mengajar. Dia nggak sopan ngomongnya Bu gitu. Nah, harapan kami dengan mereka terbiasa budaya baik mulai dari verbalnya, fisiknya, harapannya juga terhindar gitu, seperti itu. Nah ini kan SD ya Bu ya. Betul. Kalau Ibu melihat sebagai kepala sekolah gitu, sudah mulai ada membuli tuh di usia berapa dan di kelas berapa sih Bu biasanya? Karena SD tuh udah mulai agak besar dan biasanya tuh anak-anak udah mulai kayak, kalau anak TK kan masih bisa kita kasih tahu gitu. Kalau anak SD kan udah mulai sedikit beranjak besar nih gitu. Itu usia berapa sih Bu mulai ada? Memang biasanya kelas atas ya. Kelas atas itu kategori kelas 4, 5, 6 gitu. Kalau 1, 2 kan memang interaksinya juga memang lebih banyak pendampingan ya. Masih dengan pengawasan guru dan mereka ya masih anak-anak lah bergaulnya gitu. Kalau kelas atas kan relatif memang interaksi mereka secara personal antar teman itu sudah agak ya bebas lah, inisiatif mereka sendiri gitu loh, seperti itu. Kadang-kadang seperti itu gitu. Tapi berarti apa yang dibilang sama Bu Ervi 4, 5, 6. Saya pertama kali dilabrak Bu, saya kelas 5 SD Bu. Saya dilabrak kakak kelas yang kelas 6. Kayak ya Allah Gusti, dipikir-pikir kayak kok maksudnya ya mungkin gitu ya. Ada juga beberapa yang memang, kalau pengalaman aku pribadi biasanya yang ngelabrak itu, kalau istilahnya dulu ngelabrak ya Bu ya. Jadi dilabrak kayak masa kecantikan gitu-gitu lah biasa. Itu biasanya tuh mereka yang ngelabrak adalah korban bullying juga gitu. Jadi dia kayak merasa dendam gitu Bu, kayak dulu juga gue diginiin nih, pokoknya gue juga kalau udah jadi kakak kelas pengen giniin juga ke adik kelas gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku yang korban bullying nih, tapi nggak ngerasa harus menjadi yang ngebully juga, untungnya kayak gitu akunya. Tapi mungkin beda-beda kan ya Bu setiap orang. Nah ini kan Ibu melihat juga memang sudah dikatakan di kelas 4, 5, 6 tuh sudah mulai ada membuli gitu di antara teman sendiri. Nah apalagi kalau misalnya sekarang Ibu lihat di media-media ya Bu, di televisi, di media sosial gitu, sekarang kasus bullying kan sudah banyak sekali ya Bu. Kalau misalnya verbal ya itu juga memang sudah satu kategori bullying gitu, tapi kan banyak yang sampai kekerasan begitu ya Bu ya. Nah Ibu menanggapi kasus ini seperti apa sih Bu, apalagi Ibu kan seorang guru gitu ya Bu ya, apa sih yang akan Ibu lakukan gitu? Ya, terus terang yang seperti kasus-kasus baru ini yang cukup viral ya, sampai ada anak yang dibully berkali-kali gitu, dan bisa-bisanya ada temannya yang juga mendokumentasikan gitu. Ya saya betul-betul prihatin sampai seperti itu. Nah tentunya untuk hal itu perlu kesadaran semua pihak. Anak-anak ya sekali lagi semuanya berangkat dari rumah. Itu jadi kita harus mengencangkan dan meningkatkan budaya positif di rumah. Kemudian kalau setiap anak yang datang ke sekolah dengan budaya baik, maka akan dalam sekolah kan merupakan lingkungan keduanya ya, lingkungan keduanya itu juga akan tercipta budaya-budaya baik. Dan juga perlu kewaspadaan orang tua kita, artinya bukan melarang untuk pegang gadget ya, tapi harus diberikan edukasi cukup bahwa, dan saya berharap bukan hanya orang tua tapi masyarakat secara keseluruhan. Kalau sekarang kan di Indonesia tidak bisa kita pungkiri memperkenalkan produk lebih banyak kepada hal yang bukan sebenarnya target untuk kemajuan. Ya seperti ini manfaat ini selfie-nya loh bagus ini, bukan bahwa itu untuk peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi ini loh ada. Bahkan kadang tidak diketahui oleh pemilik smartphone ya gitu. Nah itu jadi semua pihak saya berharap menjadikan keprihatinan, jangan sampai generasi sekarang anak SD itu adalah generasi yang kita harapkan membawa Indonesia kepada Indonesia emas gitu. Itu jadi menjaga
semuanya, dan juga tentunya kesadaran anak-anak juga harus kita tumbuhkan. Peringatan berulang, jangan sampai terjadi peringatan berulang, termasuk untuk disampaikan kepada anak. Anak perlu tahu juga bahwa mereka bisa menjadi pelaku bullying. Nah, bisa jadi mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan itu termasuk kategori bullying. Jadi edukasi tentang bullying juga memang penting juga diberitahu gitu. Tapi jangan sampai anak meniru gitu. Betul. Nah, karena edukasi yang keliru gitu, seperti itu. Nah, ini aku mau nanya pendapat Ibu sebagai guru nih ya Bu ya. Ketika anak sudah mulai dibully gitu dengan teman-temannya, menurut Ibu apa yang harus dilakukan oleh anak itu? Misalnya si B ngebully si A nih, menurut Ibu apakah si A ini harus diam saja atau harus ngelawan nih? Apalagi kan saya sebagai orang tua nih Bu ya, masih anak-anak masih kecil gitu, saya juga ini mendidik mereka bahwa bagaimana sih menanggapi orang yang membuli, karena kan pasti nanti mereka beranjak besar gitu pasti kan mengalami persoalan ini gitu ya. Nah, apalagi kan Ibu tadi sudah bilang bahwa rumah adalah madrasah pertama anak-anak gitu. Jadi menurut Ibu sebagai seorang guru nih, apa sih harus dilakukan anak ketika menerima perlakuan bullying gitu? Kalau aku pribadi bilang lawan aja, lakukan kayak gitu. Kalau menurut Ibu sebagai seorang guru seperti apa? Ya, pasti kami mengajarkan tidak keburukan tidak harus dibalas dengan keburukan. Anak pasti kami ajak untuk bersabar terhadap hal tersebut, tetapi bukan berarti harus membenarkan dan tidak boleh membiarkan. Dia harus diberitahu. Kalau di sekolah kami menerapkan anak itu bisa untuk melakukan sendiri, menegur temannya itu dilakukan sendiri boleh, tapi kalau tidak maka dia harus lapor ke guru sehingga edukasi dilakukan oleh guru. Pendampingan dan teman-teman yang lain, teman-temannya itu harus diajak. Jangan sampai pelaku bullying justru banyak teman. Nah, yang kemudian mengikuti. Nah, itu artinya kan tidak ada edukasi kepada teman yang lain bahwa apa yang dilakukannya itu tidak seharusnya gitu, tidak benar. Nah, kemudian orang tua pasti kami ajak dalam hal tersebut karena rasa sayang orang tua kadang-kadang kan berbeda ya. Maunya dia lawan kalau seperti itu. Saya kayak tadi saya bilang kadang ngeledek-ledek lagi. Tapi kalau seorang guru kan keburukan tidak boleh dibalas dengan keburukan. Begitu ya. Kami suka menyampaikan ya, kalau dalam Islam ada contoh ya, Rasul bahkan dengan kotoran, tapi kemudian tidak dibalas dengan seperti itu. Yang pertama anak-anak harus lakukan ya, kalau dia bisa melakukan sendiri lakukan, kalau tidak minimal dia harus lapor ke gurunya, maka gurunya akan mendampingi anak tersebut dan memberikan edukasi untuk semuanya. Dan kemudian anak yang bullying harus kita tumbuhkan, kita percayakan bahwa dia adalah anak pemaaf, bisa mengajak kebaikan, dan kemudian juga bisa melindungi dirinya, itu lebih penting ya. Dia harus, kalau saya bersama teman-teman guru selalu menegaskan, yang punya kewajiban menjaga diri sendiri itu yang pertama adalah diri kita sendiri. Jadi anak-anak sendiri. Jadi kalau saya tanya, anak-anak pun bisa menjawab diri kita sendiri gitu. Baru kemudian kita punya kewajiban menjaga teman-teman kita sekitar. Kalau semua anak mampu menerapkan itu maka tidak ada gitu ya. Kami terus terang punya salah satunya kalau di sekolah kan harus kencang kedisiplinan. Nah, karena tata tertib supaya tidak terjadinya bullying itu termasuk harus tata tertib di sekolah. Nah, kami ada namanya GDS, Gerakan Disiplin Siswa. Nah, jadi memang ada anak organisasi dan ada anak-anak yang terkumpul di dalam GDS yang kemudian termasuk duta-duta penerapan disiplin, termasuk cara bergaul. Sosialnya itu SD ya Bu? Iya, kami ada 4 organisasi sekolah. Salah satunya GDS, di samping ada UKS, ada Laskar Lingkungan, dan juga ada pasukan inti. Yang intinya itu pasti karakter building. Saling kasih, saling sayang itu harus kita terapkan. Itu menarik ya, anak SD sudah diajarkan organisasi, begitu ya Bu, karena untuk membentuk karakter yang disiplin itu positif, tadi ya, positif ya, luar biasa. Nah, ini juga kan sebenarnya yang sangat miris begitu ya Bu. Bullying ini tidak hanya terjadi antara siswa gitu, tapi bahkan ada yang berani melawan gurunya. Ini kan lagi ramai tuh kemarin kan, sampai kayak apa pelawan guru gitu kan. Nah, ini juga miris ya, aku melihat sekarang kok
banyak anak muda bahkan siswa sekalipun sudah berani melawan. Ya ini walaupun kita tidak tahu ya sebenarnya yang benar mana yang salah yang mana, tapi kan kita sebagai orang yang lebih muda kan harus menghargai orang lebih tua, apalagi itu guru begitu kan. Nah Ibu juga melihat kasus ini seperti apa sih? Apakah memang sebenarnya peran yang sangat utama tuh memang rumah gitu, ataukah memang dididiknya udah baik nih dari dalam rumah, udah dididik sedemikian rupa, tapi kan yang namanya sekolah kan orang tua tidak bisa mengontrol ya Bu ya, siapa tahu dia ketemu dengan teman yang salah begitu. Jadi ini sebenarnya gimana sih Bu antara peran orang tua dan juga dengan sekolah gitu? Kita kan pasti sebagai orang tua mendidik anak sudah sebaik mungkin begitu. Iya. Terus terang kalau kami ada budaya yang pertama kami ajak sebelum anak belajar itu adalah orang tua. Namanya sosialisasi program sekolah. Nah salah satunya kedisiplinan itu tata tertib sekolah selalu kami sampaikan. Harapannya adalah supaya sinergi tadi terjadi gitu. Nah kemudian ya seperti kami ada 657 anak. Wow. Orang tuanya kan berarti kali 2 ya. Betul. Pastinya beraneka ragam. Ya. Tidak semua juga yang sudah kemudian masuk ke sekolah dengan budaya positif gitu. Tapi saya menjadikan itu lingkaran. Jadi orang tua pun ya dia kemudian sudah kenal di sekolah itu adalah satu keluarga. Jadi saling menjaga. Ke orang tua juga saya tidak segan untuk mengajak apabila ada anak dianggap belum budayanya positif, yuk kita lakukan bersama. Untuk orang tua juga kami minta untuk mengedukasi ibunya, itu akan kami lakukan gitu. Kalau jadi untuk case-case yang memang ternyata harus diperlukan karena kadang-kadang anak kalau SD ya, kalau yang saya alami di SD anak umpama ada selisih itu diselesaikan cepat memaafkan dan dia akan segera bermain. Tapi tidak begitu dengan orang tua. Nah itu Ya, dia. ketika anak bercerita ke rumah orang tua itu sakit hatinya Betul. susah untuk kita ini kan untuk untuk kemudian langsung memaafkan itu nggak semudah itu buat orang tua gitu. Dan kami ya paham itu selalu atas nama bentuk kasih sayang ya, walaupun kadang-kadang itu perlu diperbaiki gitu, itu seperti itu. Tapi buat saya tidak ada usaha yang sia-sia. Jadi kami selalu dengan role seperti itu kami lakukan, kami mengajak anak, kami mengajak orang tua, kita lakukan secara bersama-sama. Jadi memang antara peran orang tua dan juga dengan guru juga ini harus saling bersinergi begitu ya, supaya bisa membentuk pribadi anak yang baik pastinya begitu ya. Wow, terima kasih banyak Ibu Ervi ini atas diskusi kita kali ini. Nah terakhir nih Bu, boleh nggak sih dikasih closing statement nih untuk sobat YPP yang menyaksikan dimanapun berada, supaya nih ya upaya kita untuk menurunkan kasus bullying ini jadi lebih banyak itu, jadi nggak ada yang kasus bully-bully lagi. Silakan Bu Ervi. Iya, baik. Ayah bunda dan seluruh masyarakat Indonesia tentunya kita berharap generasi penerus bangsa ini adalah generasi yang hebat. Generasi yang hebat pastinya harus tumbuh dengan bentuk kasih sayang dari semua pihak. Tumbuhkan rasa kasih sayang anak-anak kita kepada sesama, termasuk teman bermainnya dimanapun dia berada, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dan tentu semua itu perlu tauladan dari kita semua. Yuk kita jaga generasi penerus dengan tidak terpapar bullying sehingga dia menjadi generasi-generasi yang hebat, penuh kasih sayang dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu Ervi atas waktu dan juga ilmu yang diberikan untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Sobat YPP, kalau begitu saya Wanda Dwi Utari dan Ibu Ervi juga pamit. Tapi jangan lupa nih di like, di komen, di subscribe dan dibunyikan loncengnya supaya nggak ketinggalan berita update dari YPP Corner. Terus kalau misalnya mau kasih ide, Kak kayaknya yang menarik konten ini deh, boleh banget komen di bawah ini ya. Kalau begitu kita berdua pamit. Terima kasih. Bye bye.